Ibu dan Bapak Guru, setelah peserta didik mengisi formulir pemilihan mata pelajaran pilihan, tahap berikutnya adalah melakukan pengolahan data dan pembuatan jadwal kelas sesuai dengan tahapan kesiapan satuan pendidikan. Pengolahan data merupakan suatu langkah yang perlu dilakukan untuk pengorganisasian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan ketersediaan sumber daya. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mengolah data, yaitu 1. Melakukan verifikasi data, 2. Memastikan validitas data, 3. Melakukan pengelompokan data, 4. Mencocokkan jumlah peserta didik dalam setiap mata pelajaran pilihan dengan ketersediaan sumber daya, 5. Menentukan tindak lanjut, 6. Membuat jadwal kegiatan belajar mengajar. Pada video kali ini, kita akan menyusun jadwal kelas tetap. Jadwal kelas tetap diterapkan di sekolah yang berada pada tahap awal, berkembang, dan siap, yaitu yang menggunakan menu mata pelajaran pilihan. Ibu dan Bapak Guru, apa formulir pemilihan mata pelajaran pilihan sudah terkumpul? Tolong pastikan semua anak sudah mengisi formulir ya. Sudah, Pak. Semua sudah mengisi formulir dan mendapat persetujuan dari wali murid. Kalau data sudah lengkap, apa ada data yang perlu validasi ulang? Validasi itu apa, Pak? Validasi dilakukan agar data yang dikumpulkan akurat dan sesuai kondisi murid. Pastikan tidak ada data yang keliru, tumpang tindih, atau mungkin tidak jelas dalam pengisian. Kalau saya cek, datanya sudah jelas, lengkap, dan sudah dipastikan ke orang tua. Baik, terima kasih. Karena data yang dikumpulkan sudah valid dan lengkap, sekarang kita kelompokkan data dari menu mata pelajaran yang dipilih. Apa datanya sudah dikelompokkan, Pak Harlan? Sudah, Pak. Sudah saya olah dan kelompokkan. Jadi bagaimana, Pak Harlan? Apa menu mata pelajaran yang paling banyak dipilih murid? Ini adalah data hasil pilihan murid. Silakan diamati bersama. Kalau kita lihat bersama, menu mata pelajaran pilihan yang paling banyak dipilih murid adalah menu 1, ada 43 murid. Kira-kira ada menu mata pelajaran yang melebihi kuota tidak, Pak? Ada, Pak. Menu 2 kelebihan kuota. Kalau dari data rapat sebelumnya, kuota menu 2 itu 32 murid. Tapi ada 35 murid yang memilih. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak? Murid yang memilih menu 2, tapi tidak masuk kuota, bisa dimasukkan ke kuota menu cadangan yang murid pilih. Coba Pak Harlan cek apa menu cadangan yang dipilih murid. Baik, Pak. Jadi, ada murid yang memilih menu 2 dan menu 3. Ada juga yang memilih menu 1 dan menu 2. Sebaiknya, 3 anak yang tidak memenuhi kuota menu 2, kita masukkan kemana, Pak? Oke, kita infokan ke murid yang memilih menu 2. Kira-kira ada yang bersedia di kelas menu 1 atau menu 3. Tapi jangan lupa untuk dikomunikasikan ke wali murid juga. Kalau menu cadangan juga penuh, kita sebagai satuan pendidikan boleh menambah sumber daya dengan berkolaborasi bersama pihak lain. Baik, Pak. Sekarang, kalau semua murid sudah dapat kelas sesuai menu pilihan dan memenuhi kuota, apa saya boleh menyusun jadwal kegiatan belajar mengajar? Boleh dong, Pak. Silakan Pak Harlan susun jadwal kegiatan belajar mengajar. Karena menu mata pelajaran sudah ditetapkan dan murid sudah memilih juga, jadi jadwal yang disusun sekolah bersifat tetap. Untuk mempermudah, silakan jadwal kelas untuk mata pelajaran pilihan dapat disusun untuk 2 hari, sedangkan 3 hari yang lain digunakan untuk mata pelajaran wajib. Ini rencana jadwal kelas untuk hari Senin. Ini jadwal kelas untuk hari Selasa dan Kamis. Lalu ini jadwal untuk hari Rabu. Untuk jadwal hari Jumat dapat digunakan untuk ekstrakurikuler. Mohon masukan dari Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak Guru, apakah ada masukan mengenai jadwal kelas yang disusun Pak Harlan? Apa sudah sesuai? Menurut saya, jadwal ini sudah sesuai, Pak. Tidak ada guru yang kelebihan jam mengajar dan sesuai kapasitas sekolah kita. Kalau begitu, jika sudah tidak ada perbaikan, jadwal kelas dapat kita sepakati dan disosialisasikan ke murid ya Pak Harlan.
Setelah menonton video mengenai pengolahan data dan pembuatan jadwal kelas tetap, ibu dan bapak dapat mengelompokkan peserta didik berdasarkan menu mata pelajaran pilihan yang sudah ditentukan, menentukan peserta didik berdasarkan kuota kelas, sampai akhirnya sekolah dapat menyusun jadwal kelas tetap. Bagaimana, ibu dan bapak guru, sudah siapkah untuk menyusun jadwal kelas tetap? Selamat mencoba!